Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, today we are going to discuss about pronouns. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang penggunaan kata ganti. Ditulis materinya ya Kak ya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang pronouns. Pronouns artinya kata ganti. English for grade 6. Observe the table below and write in your book. Sekarang kakak perhatikan tabel berikut dan tulis di bukunya ya. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut. Sebagai subjek ya, di sana ada subjek, objek, possessive adjective, possessive pronoun, dan refleksif. Terlihat di sana ada sebagai subjek yaitu I. I artinya saya. Objeknya adalah me. Me di situ artinya aku. Kemudian adanya possessive adjective yaitu kepemilikan yang berupa sifat ya, kata sifat. Yaitu my. My artinya kepunyaan saya. Ada namanya possessive pronoun yaitu kata ganti kepemilikan. Seperti mine yaitu punyaku. Terakhir ada namanya refleksif, yaitu contohnya adalah myself, diriku sendiri. You itu subjek, objeknya adalah you, possessive adjektifnya your, pronounnya yours, kemudian refleksifnya adalah yourself. Kemudian we, us, our, ours, ourselves. Nah, dilihat di sana, diperhatikan baik-baik ya Kak ya. Kemudian subjeknya adalah they, objeknya adalah them. Possessive adjective adalah their, possessive pronouns-nya adalah theirs, ya. Kemudian refleksifnya adalah themselves. He, him, his, himself. Tolong dihafalkan baik-baik. She, her, hers, herself. Rian, Rians, ada tanda koma di atas dan S, berarti itu adalah kepemilikan. Rians himself. Nah, itu adalah kepemilikan ya. Contohnya di sana sudah ada. Dan sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang contoh-contoh penggunaan subjek, objek, possessive adjective, possessive pronouns, dan refleksif. Contoh penggunaan. A. Sebagai subjek atau pelaku. Ya. I go to school early. I di sana ada yang artinya saya, itu berperan sebagai subjek atau sebagai pelaku karena dia berada di awal kalimat. Nah, part B sebagai objek ya, sebagai objek atau sebagai sasaran atau yang dituju. Contohnya adalah Ali visited me. Nah, di sana ada kata Ali. Ali itu sebagai subjek, ya. Ali sebagai pelaku. Visited artinya mengunjungi, yang berarti bahwasanya itu adalah suatu kata kerja atau verb. Dan me di sana adalah sebagai objek. Ali mengunjungiku. Ali visited me. Di mana objek digunakan setelah kata kerja atau setelah kata depan. Jadi, perhatikan baik-baik ya, tabel yang Ustazah berikan tadi di pertama kali di pembahasan video ini. Itu dicocokkan sebagai subjek, biasa pelaku itu di depan, ya, penggunaannya di depan. Kalau sebagai objek, biasa di belakang. Yang C namanya possessive adjective, di mana possessive ini atau kepemilikan ini bisa berfungsi sebagai objek, bisa juga sebagai subjek, tetapi tidak berdiri sendiri. Contohnya adalah my mother went to Mecca, ya. Ketika sebagai subjek, dia biasa di depan, tetapi diikuti oleh kata went to Mecca atau kata lainnya. Sekarang, ketika sebagai objek, contohnya adalah I visited my mother, yaitu ketika sebagai objek saya mengunjungi ibuku. Seperti itu ya Kak ya. Jadi kalau possessive adjective, dia tidak bisa berdiri sendiri, artinya dia punya kalimat atau kata di belakang yang mengikutinya. Nah, yang D namanya possessive pronoun, di mana
Posesif pronoun ini adalah kata ganti kepunyaan yang berdiri sendiri. Dia tidak diikuti kata benda, ya. Contohnya, this big house is mine. Rumah besar itu adalah milikku atau kepunyaanku. Tina is a friend of mine. Tina adalah temannya temanku. This bag is yours. Tas ini milikmu. Jadi diingat kalau posesif pronoun dia tidak diikuti kata benda. Nah, yang kelima adalah atau yang terakhir adalah reflexive pronoun, yaitu untuk menyatakan suatu perbuatan yang tanpa disadari atau gerakan refleks. Nah, di reflexive pronoun ini biasanya ditandai dengan kata self di belakangnya. Contoh, when I was cutting bread, I cut myself. Ketika saya memotong roti, saya memotong tanganku. Memotong diriku sendiri. I do it by myself. Saya mengerjakannya sendiri. Ya, oke, I think that's all for today. Sekian dari Ustazah. Semoga kakak bisa paham materinya ya tentang pronouns ini. Insya Allah gampang ya. Jangan lupa untuk ditulis dan dipelajari kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next week. Bye.